Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbikum wa annahu ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiina kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tanpa sadar dalam kehidupan yang ada pada sekarang ini, tanpa sadar kita telah melewati batas-batas daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'nya, haji yang terakhir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, nanti umatku nanti di akhir zaman akan banyak sekali aliran-aliran, macam-macam aliran yang menyesatkan. Namun hanya umatku yang berpegangan pada dua konsep ini, yaitu berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dialah yang akan selamat. Dalam kehidupan di aspek setiap hari yang kita lakukan, ini sering banyak sekali tingkah laku kita ini selalu berada di luar rel-rel apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah contohkan. Dengan step-step yang musuh Allah ajarkan. Siapa musuh Allah ini? Yaitu Yahudi. Kita tahu di akhir zaman nanti ciri-ciri kiamat di mana orang Yahudi sudah mati semua, dikejar. Bahkan ketika orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon, pohon ini bicara. Ini ada orang Yahudi di sini. Sampai begitu. Saking dihancurkannya musuh Allah ini. Namun dalam kehidupan sekarang ini tanpa sadar kita bertopeng atau berpedoman pada ajaran baginda Rasulullah SAW, namun berpegangan pada ajaran-ajaran Yahudi tanpa sadar ini. Kok bisa gitu Ustaz? Tanpa sadar dengan kehidupan di era globalisasi, di era modernisasi, tanpa kita filter yang bagus, masuklah kita ke dalam rangkuman-rangkuman atau kurikulum orang Yahudi. Apakah itu? Di sini ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disulap oleh orang Yahudi. Ada beberapa ajaran Rasulullah yang disulap oleh orang Yahudi, nggak main-main, nggak tanggung-tanggung dalam kehidupan sehari-hari ini. Setiap hari kita tidak pernah meninggalkan kehidupan ini. Sehingga tanpa sadar kita sudah melewati atau batas-batas segala sesuatu yang Rasulullah ini tidak ajarkan. Satu, ajaran Rasulullah yang disulap Yahudi, satu apa? Rasulullah SAW mengajarkan tidur cuma 5 jam. Namun orang Yahudi ajarkan tidur 8 jam. Rasulullah ajarkan tidur 5 jam. Perbanyak wa minal laili fatahajz bihi nafilatalak.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin diangkat segala tempat kita di tempat yang terpuji, maka kita harus berbanyak apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail kita berbanyak. Zikron katsira wasabiqu bukrotau wa asila, dari pagi dan siang dan petang berbanyak zikir. Makanya Rasulullah ajarkan tidur cukup 5 jam. Namun orang Yahudi ajarkan tidur 8 jam. Ini bagaimana kita melewati ajaran Rasulullah kan? Pertama, kita sudah kena. Jadi jamaah perlu simak nih, benar-benar disimak, jangan sampai lewat ini. Karena ini sering sekali kita lakukan dan tanpa sadar itu adalah ajaran orang Yahudi. Yang kedua, setelah yang pertama Rasulullah ajarkan tidur 5 jam, kemudian disulap orang Yahudi tidur 8 jam. Yang kedua apa? Nabi ajarkan makan kambing, namun Yahudi ajar makan kambing yang membuat darah tinggi. Sekarang banyak bikin ajaran makan kambing dengan darah tinggi. Contohnya apa? Kalau sudah disate itu, disate ini kambing kalau disate, kalau kita makan darah langsung. Ini yang kedua. Oh ternyata sunnah ya, kalau kita makan daging kambing, sunnah. Kemudian yang ketiga, Nabi ajarkan makan buah dulu sebelum makan. Jadi makan buah dulu sebelum makan. Orang Yahudi sulap ini agar makan dulu, setelah makan baru makan buah. Buah yang terakhir. Dan ini sudah menjadi tren di mana-mana. Ketika kita makan, buah terakhir. Habis itu cuci mulut lah pakai buah. Iya kan? Padahal Rasulullah ajarkan apa? Kita makan buah dulu, kemudian makan. Salah satu contoh ketika kita berbuka puasa, sunnahkan dari Rasulullah. Sunnah Rasul apa? Minumlah air, kemudian makanlah 1, 2, 3 butir kurma. Buah kurma. Kemudian sholatlah. Habis sholat, maka berbukalah. Ini sebenarnya kalau dilihat dari segi kesehatan, bagus sekali. Agar perut kita tidak kaget. Agar kita terjaga dengan apa? Perasaan rakus. Secara tidak langsung membina hati kita untuk bersabar. Bisabri wassalah. Namun kita enggak. Ketika kita mau buka puasa, langsung santap aja. Sholatnya nanti dulu lah. Makan sebanyak-banyaknya apa yang kita makan. Udah makan. Seakan-akan kenyang apa yang kita makan. Akhirnya apa? Ketika kita selesai makan, tidak bisa sholat, kekenyangan. Akhirnya apa? Teparlah kita. Timbullah penyakit-penyakit baru. Asam lambung naik dan tetek bengek. Ini. Jadi ingat, Rasulullah ajarkan yaitu makan buah dulu daripada makan pokok, kemudian baru makan pokok. Namun orang Yahudi sulap ini makan dulu, setelah itu baru makan buah. Kenyataan apa yang terjadi dewasa ini, kita selalu ngikutin ajaran Yahudi. Apa? Makan dulu, kemudian makan buah. Coba yang belum mengerti, ayo kita berusaha. Sekarang kita sudah ngerti. Kemudian yang keempat, ajaran Rasulullah yang disulap Yahudi apa? Rasulullah SAW mengajarkan kita makan pakai tangan. Dengan 3 jari ini. 3 jari, bukan 5 jari. 3 jari. Jadi kalau kita makan ini pakai ini. 3 jari. Namun orang Yahudi sulap ini, dia ciptakan apa? Ciptakan sudu, sendok. Sendok, garpu, dan tetek mengek. Terbukti sekarang, apakah kira-kira pas, etikanya bagus ketika kita makan di restoran atau mungkin di rumah makan pakai tangan, diketawain mungkin sekarang. Padahal yang diketawain ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Justru mereka yang ngetawain ini kan mereka nggak ngerti hukum, nggak ngerti agama.
Tapi pura-pura berkedok agama. Karena dia tidak mengerti tentang apa yang dinamakan fikihnya ini. Masyarul muslimin muslimat rahimah. Ternyata sekarang yang kita lakukan setiap kita makan pakai sendok apapun bentuknya suduk. Ternyata ini ajaran Yahudi yang disulap dari ajaran-ajaran Rasulullah yang tadinya pakai tangan. Makanya kalau di pondok pesantren, ketika kita makan selalu pakai tangan, jarang pakai sendok. Coba, apakah bagus untuk kesehatan? Lebih bagus pakai tangan dengan kesehatan ini daripada kita pakai sendok. Buktinya ketika kita makan bersama, kita pakai tangan. Ini lebih mengenyang. Lebih terasa kita kenyangnya awet daripada kita makan pakai sendok. Mari kita rubah lagi. Oh, ternyata apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan setiap hari ini, banyak sulapan-sulapan Yahudi. Yang kelima ini penting sekali, yang sering kita lakukan. Ketika kita buang BAB, Rasulullah itu ajarkan kita berak dengan cungkung atau WC biasa itu. Jongkok. WC jongkok. Namun orang Yahudi sulap menjadi WC atau jamban duduk. Sekarang banyak sekali jamban duduk. Hampir setiap penginapan, setiap hotel, pasti ini jambannya adalah jamban duduk. Dan ini adalah olah sulapan daripada orang Yahudi. Pernahkah kita di hotel lihat jambannya jamban jongkok atau cangkung? Tidak pernah. Hampir mereka disulap seperti WC atau jamban duduk. Bahkan di rumah-rumah pun kita sekarang sudah jarang jumpai yaitu jamban yang dinamakan cangkung atau duduk atau jongkok ini. Rata-rata kebanyakan jamban duduk. Masya Allah. Ternyata banyak ya segala tingkah laku kita ini menyimpang, segala aktivitas kita ini menyimpang daripada perbuatan-perbuatan yang Rasulullah ajarkan buat umatnya. Yang terakhir, ini banyak sekali mengenai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di saat kita emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Baik kita berada di podium maupun berada di bawah. Wal kadhiminal ghaidha wa afinina 'anin nas, orang yang tidak bisa menahan emosinya. Coba apa ini? Rasulullah ajarkan menunjuk itu menggunakan apa? 5 tangan ini. Jadi menunjuk dengan 5 tangan ini begini. Namun ini disulap oleh Yahudi. Apa disulap? Dengan tunjuk memakai ibu jari. Jadi ajaran yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, muslimat, atau antum semua, ini ajaran Yahudi. Makanya kadang-kadang orang marah. Kamu jangan tunjuk-tunjuk. Lah, kadang-kadang orang marah. Karena ini ajaran Yahudi. Beda sekali kalau ajaran Rasulullah menunjuknya dengan 5 tangan. 5 jari begini. Kalau mungkin kita nunjuk orang pakai 5 jari gini, mungkin orang nggak akan tersinggung. Karena ini lebih fokus, tidak begitu fokus pada orang yang kita tuju, orang yang kita tunjuk. Tapi kalau kita nunjuk orang dengan begini, apa yang diajarkan Yahudi, ini bisa mengundang amarah, emosi. Jangan tunjuk-tunjuk lu. Karena apa? Ini lebih fokus ditujukan pada orang tertentu. Misalkan si fulan tak fokuskan seperti saya marah sama si fulan ini. Beda dengan ajaran Rasulullah ketika kita tunjuk begini. Antum semua, anak-anakku semua, ini bagus, enak, ramah, etiknya ada ini. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku semua, murid-muridku, santri-santriku semua pakai begini. Dan ini sering kita langgar. Ustadz, sering memakai begini. Maka dari itu, pentingnya ini untuk kita pelajari. Pentingnya ini untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, kalau sekarang kita ngerti, mari kita pelajari.
segala amaliyah-amaliyah yang Rasulullah SAW ajarkan buat kita. Kalau kita mengakui baginda Rasulullah SAW sebagai baginda Nabi kita, sebagai hamba Allah yang nanti menyelamatkan kita, yang memberikan syafaat kepada kita. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Apapun yang Rasulullah ajarkan pasti bermanfaat buat umatnya. Apapun yang Rasulullah perintahkan pasti bermanfaat buat umatnya. Karena Rasulullah tanggung jawabnya dan amanahnya luar biasa. Beliau tidak memikirkan anaknya, cucunya si Husain. Tidak dia pikirkan. Yang dia pikirkan apa ketika beliau menjumpai syakaratul maut? Yang beliau pikirkan adalah umatnya. Umati. Bagaimana umatku ya Allah sepeninggalan aku nanti ya Allah. Ketika Jibril menyampaikan bahwa Rasulullah akan masuk surga, bahwa Rasulullah anak-anak cucunya ini berita-berita seperti ini tidak membanggakan bagi Rasulullah. Bukan berita yang dinanti oleh Rasulullah SAW. Namun yang dinanti berita dari Jibril adalah dari Allah melalui Jibril. Buat baginda Rasulullah SAW adalah berita apa? Berita bagaimana sepeninggal umatku nanti. Ini bagaimana kondisi umatku. Karena pedoman, karena tujuan Rasulullah SAW pinginnya semua umatnya ini masuk surga. Jadi semua umatnya seperti kita ini masuk surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita ingin mendambakan cinta dengan baginda Rasulullah SAW, maka perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat dan sholawat terus. Dan perbanyak kita dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa berwawasan, berpedoman dengan apa yang baginda Rasulullah SAW contohkan. Salah satunya, tidur 5 jam, tidak tidur 8 jam. Makan pakai tangan 3 jari, bukan pakai sendok atau sodu. Kemudian berak dengan cungkung, jangan berak dengan WC atau jamban duduk. Kemudian tunjuk, jangan pakai telat ibu jari, tunjuk dengan 5 jari. Masya Allah. Semoga kita jadikan hamba Allah khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.